Sejumlah peristiwa juga terjadi pada bulan Februari 2022. Berikut beberapa peristiwa yang terjadi sepanjang Februari 2022 versi Apa Habar dalam Habardoskop. 3 Februari 2022, pemimpin Islamic State of Iraq dan Syria atau ISIS Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraisy tewas dalam serangan pasukan militer Amerika Serikat. Dia dilaporkan tewas usai meledakkan diri di sebuah rumah di daerah Suriah. Quraisy yang berkeluarga negaraan Irak ditunjuk menjadi pemimpin ISIS untuk menggantikan pendahulunya yang juga tewas bunuh diri, Abu Bakar al-Baghdadi. Para pejabat Amerika Serikat menyebut Quraisy sebagai kekuatan penggerak di balik genosida terhadap minoritas Yazidi di Irak tahun 2014 lalu. Selain itu, dia juga disebut sebagai sosok yang mengawasi jaringan ISIS dari Afrika hingga Afghanistan. 4 Februari 2022, ajang olahraga internasional Olimpiade musim dingin ke-24 berlangsung di kota Beijing, Tiongkok. Di tengah kontroversi dan pandemi, Tiongkok selaku tuan rumah sukses menggelar event 4 tahunan tersebut. Sebanyak 2.871 atlet ikut meramaikan acara yang berlangsung hingga 20 Februari 2022 tersebut. Norwegia keluar sebagai juara umum usai berhasil mengumpulkan 16 emas, 8 perak, serta 13 perunggu dengan total medali sebanyak 37 medali. Sementara posisi kedua dan ketiga ditempati Jerman yang mengumpulkan 27 medali, disusul tuan rumah Tiongkok dengan total 15 medali. Olimpiade musim dingin selanjutnya akan berlangsung di Italia tahun 2026 mendatang. 7 Februari 2022, sebanyak 123 orang dilaporkan meninggal akibat terjangan siklus Batsira yang melanda Madagaskar dan Mauritius. Selain itu, badai dengan kecepatan 230 km per jam ini menyebabkan 112.000 orang mengungsi serta 124.000 rumah terkena dampak. Distrik Ikongo yang terletak di tenggara Madagaskar menjadi daerah yang paling parah akibat sapuan siklus Batsirai. Bencana tersebut membuat keadaan Madagaskar bertambah parah. Pasalnya, negara yang berpenduduk hampir 30 juta orang itu tengah mengalami kekurangan pangan akibat kekeringan yang berkepanjangan. 19 Februari 2022, setidaknya 13 orang tewas akibat terjangan badai Oinis yang melanda Eropa Barat. Badai dengan kecepatan angin 196 km per jam tersebut membuat beberapa negara seperti Belanda, Jerman, Perancis, Polandia, serta kawasan Britania Raya porak-poranda. Tak hanya menghancurkan bangunan, badai juga membuat lumpuh aliran listrik, serta mengakibatkan perjalanan kereta api di beberapa negara terhambat. Bahkan 436 penerbangan dibatalkan di seluruh Inggris. 20 Februari 2022, hujan lebat yang mengakibatkan banjir serta longsor terjadi di Petropolis, negara bagian Rio de Janeiro, Brazil. Bahkan sebanyak 152 orang dikabarkan tewas akibat bencana alam tersebut. Dari 152 jasad, 28 diantaranya merupakan anak-anak. Selain itu, 140 korban dinyatakan hilang dan sekitar 400 orang kehilangan tempat tinggal. Saking hancurnya, Presiden Brazil Jair Bolsonaro mengibaratkan kota Petropolis sebuah lokasi perang. 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina. Rusia melancarkan serangan rudal dan udara ke seluruh wilayah Ukraina termasuk ibu kota Kiev. Tak berapa lama, invasi darat skala besar juga dikerahkan Rusia. Meski ditentang beberapa negara seperti Amerika Serikat serta negara Uni Eropa, Rusia tetap melancarkan serangan. Kendati sudah memakan korban banyak dari pihak militer maupun sipil dari dua negara, perang sepertinya belum akan berakhir. Campur tangan negara lain dalam konflik ini semakin menambah panas gesekan antara Rusia dan Ukraina. 25 Februari 2022, gempa berkekuatan 6,1 magnitudo melanda Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat pada Jumat 25 Februari 2022 sekitar pukul 8.39 waktu Indonesia bagian Barat.
Guncangan gempa yang cukup keras dirasakan hingga ke wilayah Malaysia dan Singapura. Gempa dengan kedalaman 10 km tersebut menyebabkan setidaknya 25 orang tewas, 465 orang luka-luka, serta mengakibatkan lebih dari 16.000 orang mengungsi. Tak hanya menimbulkan korban jiwa, gempa bumi kerak dangkal ini pun merusak setidaknya 2025 rumah serta sejumlah fasilitas umum lainnya. Sementara di Kalimantan Selatan, pemerintah resmi menetapkan kota Banjarbaru sebagai ibu kota Kalimantan Selatan menggantikan kota Banjarmasin. Pemindahan ibu kota Kalimantan Selatan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kalsel yang telah disetujui oleh DPR RI. Wacana akan berpindahnya ibu kota Indonesia ke wilayah Kalimantan jadi salah satu sebab terpilihnya Banjarbaru sebagai ibu kota Kalimantan Selatan yang baru.